Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Sebelum kita memulai episode hari ini, kita ucapkan dulu selamat kepada Chen yang abis comeback solo nih dengan albumnya yang Lasin, yang super gabrut alias galau brutal ya. Kayak ini semua lagunya, mohon maaf nih, bagus-bagus banget gak sih? Nah kalau kalian lagu favorit di album Lasin apa nih? Boleh dong komen di bawah. Siapa tahu ada yang samaan kan. Kalau aku suka banget sama Traveler, kayak enak aja gitu. Kayak walaupun semuanya enak ya. Dan selain ngerilis album fisik nih tanggal 14 kemarin, Chen juga ngerilis konten bareng member-member EXO di YouTube ya, yang Chen FM. Super duper mengobati rasa rindu kita terhadap konten grup ya gak sih? Kayak tolong perbanyak konten grup lagi SM, tolong ya, dicatat ya, mohon maaf nih ya. Dan lucu itu formatnya tuh mirip-mirip kayak podcast kayak gitu gak sih? Kayak tiap membernya tuh ada mic-mic sendiri gitu. Ditambah lagi kan MV-nya bener-bener dramatis banget, mellow banget. Terus Park Hae-soo juga actingnya bagus banget. Orang yang lagi kagak galau jadi galau denger tuh lagu ya gak sih? Oke, sekarang kita ngobrolin soal topik kita pada episode kali ini, yaitu Obsession Era. Ini era Obsession bikin orang-orang semua pushing 100 keliling ya, nggak cuma 7, 100 keliling. Karena konsepnya satu, dua, trailernya. Oh my god, itu bener-bener kayak serem tapi keren, tapi gimana gitu ya gak sih? Bener-bener bikin penasaran dan somehow throwback ke zaman-zaman pas Monster, pas yang konsepnya dark gitu. Nah, jadi Obsession ini dirilis tanggal 27 November 2019. Bentar lagi udah mau menginjak 3 tahun nih albumnya. Nah, albumnya di pre-order tanggal 1 November. Jadi lumayan lah dikasih spare waktunya, nggak pendek-pendek banget ya. Dan ini ada 3 versi album. Ada versi EXO, versi X-EXO, dan juga versi Obsession. Nah, yang versi Obsession ini dirilisnya tuh nyusul tanggal 4 Desember, beberapa hari setelah yang sebelumnya ini rilis. Dan ini adalah album pertama EXO yang dipromosiin sama 6 member. Soalnya Xiumi sama Dio kan wamil, jadi ini 6 member. Dan Lay kan juga masih di China ya, jadi nggak bisa ikutan untuk yang Obsession. Di album Obsession ini ada 10 lagu termasuk titlenya yang Obsession. Now let's talk about the concept. Yuk kita omongin soal konsepnya yang EXO versus X-EXO itu. Aku honestly ada di tim X-EXO ya, soalnya kayak keren. Tapi EXO-nya juga keren. Jadi kayak ini pertarungan melawan diri sendiri gitu cenah ya. Dan awalnya inget banget gak sih, dulu tuh waktu zaman-zaman ini kita kira mereka akan comeback dengan konsep royal atau kerajaan. Soalnya kan ada kayak bendera gitu kan logonya. Ternyata salah besar. Karena ketika konsep trailernya itu rilis, wow, mana nih kerajaan-kerajaannya? Itu konsep trailernya aja namanya Exodus. Gimana baca itu? Exodus. Dan ini nih kayak nunjukin alter ego atau kepribadian atau sisi lain dari EXO, yang which is adalah X-EXO. Dan di era ini tuh MV teasernya dirilis 6 jam sebelum MV-nya rilis. Jadi emang agak lumayan packed banget ya. 2 hari setelah albumnya dirilis, EXO ngadain comeback showcase yang namanya EXO The Stage. Ini mereka perform Obsession untuk pertama kalinya di sini. Selain bikin comeback showcase, EXO juga ngebikin exhibition atau pameran yang namanya adalah EXO The Place Exhibition, EXO-L eksklusif. Nah ini tuh diadain tanggal 9 sampai 22 Desember waktu itu ya, 2019. Dan ini tuh free tapi cuma buat EXO-L Ace. Jadi kalau misalkan mau masuk tapi bukan EXO-L Ace gak bisa, waktu itu bener-bener eksklusif banget. Dan ini bagus-bagus banget, bener-bener kayak baju mereka dipamerin. Terus dekornya juga sesuai banget sama konsepnya yang EXO sama X-EXO ini. Tuh kayak bener-bener worth it banget di dalam gitu loh. Aku liat foto-fotonya cuma bisa mengiri. Dan seperti biasa ya, abis ngerilis album pasti adalah konser. Nah kali ini konsernya adalah konser kelima yang Exploration, yang which is adalah konser yang paling terakhir nih, belum ada konser lagi nih ya, yang paling baru Exploration ini. Dan ini tuh di-announce tanggal 30 Mei 2019 dan dimulainya tuh Juli 2019 di Korea dulu nih.
Dan turnya ini tuh nggak lama ya, cuma sampai Desember 2019 doang. Jadi emang nggak banyak show-shownya. Dan walaupun nggak banyak, tetap aja ada 31 show di 9 negara. Kayak di Korea, di Filipina, di Hong Kong, Singapura, di Indonesia, di Jepang, Thailand, Taiwan, dan juga di Malaysia. Lumayan lah ya Indonesia kebagian. Cuman karena lagi wamil, Xiumin sama Dio nggak berpartisipasi di Tour Exploration. Jadi mereka cuma berenam nih. Ini ada beberapa iconic stage yang wadidaw banget ya. Ini ada UN Village-nya Baekhyun, solo stage. Terus ada Kai ngebawain Confession yang super itu. Terus ada stage What Alive yang seru banget gak sih? Itu bawa koper, nari-nari bener-bener dugem tuh di panggung ya. Terus ada stage-nya Wait yang menenangkan hati ya. Mereka bener-bener cuman duduk di sofa ngadep ke EXO-L nyanyi Wait. Kayak stage Suho yang buka-buka baju ya pas lagu Been Through ya. Dan juga nih ada VCR yang sangat mengandung bawang ya. Dan sejujurnya VCR di Exploration ini tuh bagus-bagus juga. Cuma ada satu VCR yang benar-benar menurut aku tuh ini mengandung bawang banget. Yang di endingnya mereka yang kayak ngumpulin koran yang udah kayak kerobek-kerobek gitu. Dan di endingnya ada tulisan We Are One kayak Terus spesial pas di Jepang juga mereka bawain lagu Jepang mereka yang Bird. Kalau kalian apa nih memorable stage dari konser Exploration menurut kalian? Aku nih jujur aku waktu Exploration ini aku nggak nonton yang di Indonesia, tapi aku nontonnya yang waktu di Seoul. Bener-bener suasananya mantep banget, bikin kangen banget nonton konser deh. Kalau diinget-inget sekarang tuh kayak aduh tolong pengen nonton konser EXO lagi. Oke, sekarang kita bahas soal teori dari era Obsession nih. Jadi Obsession ini kan dekatan banget ya. Ini tuh kayak pertarungan atau pertempuran EXO melawan XXO yang mungkin adalah klonnya dari member-member EXO nih yang dibikin sama Red Force untuk ngelawan EXO. Jadi tuh emang kayaknya tuh Red Force ini kan pinter ya. Mereka menciptakan lawan buat EXO yaitu dengan menduplikat EXO gitu. Jadi XXO ada cloningnya gitu, dan sama-sama punya superpower. Dan di sini di MV Obsession itu benar-benar dikasih lihat kayak pertarungannya mereka lah gitu. Dan semua tentang Obsession ini tuh adalah fight atau pertempuran ya, tuh berantem. Even bahkan di lagunya aja tuh kayak mereka berantem dari vokal arrangementnya, kayak yang waktu yang go I don't think so, I don't think so, itu kan kayak nyaut-nyautan gitu ya, kayak pinter banget ini bikin lagu sumpah. EXO ini tuh ngelawan XXO, tapi ternyata XXO ini justru lebih pinter, licik gitu ya. Jadinya bisa kita bilang EXO ini kalah kali ya dari XXO. Kenapa? Karena di MV-nya Obsession, EXO sama XXO ini kan yang waktu adegan yang dance, yang ref-nya atau bagian dance-nya itu kan ada di dua tempat yang berbeda ya. Tapi makin menuju akhir MV, XXO ada di tempat EXO. Jadi kayak semacam XXO ini jadi ngegantiin EXO gitu loh. Apakah mungkin jadi EXO-nya kalah? Kita bahas dari per membernya deh ya, biar makin jelas nih. Contohnya kayak waktu adegannya Chen ini kan main catur ya. Ada yang bilang Chen ini tuh kalah sama X-Chen pas main catur. Terus juga waktu Baekhyun kan kayak main fencing itu ya. Dan dia lawan X-Baekhyun. Dan mau tahu nggak? Penonton yang nontonin mereka tanding fencing itu Red Force. Kalau kalian perhatiin, audiensnya itu semua matanya merah. Which is Red Force ya kan? Seakan-akan tuh Red Force ini pengen ngeliat ini Baekhyun sama X-Baekhyun ini kuatan mana gitu. Terus waktu scene Kai, emang nggak terlalu banyak ada adegan yang kayak kelihatan banget lawan satu sama lain gitu ya. Cuman dunianya Kai atau waktu lagi scene-nya Kai, itu tuh lama-lama warnanya mudar. Jadi warnanya jadi kayak negatif gitu. Jadi somehow menunjukkan kayak udah dikuasain sama X-Kai. Dan ada scene juga kan yang X-Kai-nya mencoba membutakan si Kai dengan ngelempar kain gitu ya. Dan Sehun ini yang lumayan tanda tanya banget. Jadi di MV ini tuh kayak semacam Sehun mungkin kita bisa bilang kayak menghentikan waktu ya, atau mengontrol waktu. Yang which is Sehun ini lebih jago untuk ngontrol waktunya. Itulah kenapa pas Sehun adegan yang dia mau manah Sehun, malah Sehun kena dirinya sendiri. Terus kan yang waktu duduk di kayak throne atau si singgasananya ini tuh kayak yang duduk malah si Sehun bukan Sehun. Berarti kan kalah gitu kan. Dan sekelilingnya tuh banyak banget anak panah yang berserakan gitu. Dan Suho juga ini bikin tanda tanya besar karena ada scene kan yang kayak ada di underwater, itu di dalam kayak lautan gitu kali ya, yang ada
kayak bangunan hancur, kayak puing-puing gitu-gitu kan ada kayak Suho-nya ngambang gitu ya. Nah itu tuh sama kayak adegan pas Suho ngambang di dalam kayak galeri gitu ya nggak sih? Jadi mungkin bisa kita asumsiin EXO Suho ini, bukan EXO ya, Suho ini lagi terjebak di underwater atau di lautan gitu dan nggak bisa kabur. Tapi bukan berarti itu dia nggak bisa ngelawan Suho ya. Karena ada scene Suho-nya itu kayak semacam kulitnya mengering-mengering gitu kan. Kayak dia megang tenggorokan juga kayak seakan keausan gitu. Kayak semacam Suho-nya ini menyerap air-air yang ada di Suho gitu. Terus juga ini yang kelihatan banget konfront satu sama lain ya. Lawan-lawanan ini Chanyeol sama Chanyeol. Ada adegan yang Chanyeol sama Chanyeol berantem kan. Ini salah satu adegan yang keren banget. CG-nya bagus banget di sini. Yang mereka berantem terus sekelilingnya kebakaran karena kan powernya memang api ya. Nah, Chanyeol ini tuh kayak semacam ngebakar di sekitarnya gitu. Dan kalau diperhatiin bener-bener, apinya Chanyeol tuh lebih kecil daripada apinya Chanyeol. Jadi bisa kita buktiin kalau misalkan EXO ini emang lebih kuat ya dibandingkan EXO superpowernya. Dan makanya di ending MV-nya itu kayak semacam buminya tuh kebakar gitu gak sih? Dan ini yang bener-bener menurut aku keren banget. Di ending lagu yang Negeso Sarajo itu kan koreonya kayak sa itu kan, matahin leher gitu. Dan pas scene itu di MV-nya, EXO berubah jadi XXO. Itu yang tadi di awal aku bilang, kalau semacam kayak XXO ini udah mengambil alih EXO. Jadi EXO-nya kalah di MV ini guys. Nah ini ada satu fakta mencengangkan juga ya. Kalau ternyata Obsession ini ada hubungannya sama Don't Fight the Feeling. Nanti kita bahas di episode selanjutnya, jadi tungguin. Seru banget ya kalau bahas soal teori-teori ya, tapi emang teori obsession ini yang menurut aku tuh bener-bener seru banget. Karena jadi memperjelas gitu loh teori-teori dari era-era sebelumnya gitu. Sebelum kepala kita terbakar ya, karena otaknya overload, ya mending kita move on dulu ke activity atau kegiatan member-member di tahun atau era obsession. Kita mulai dari yang udah sempat kita sebut di awal juga, yang Xiumin sama Dio wajib militer atau wamil ya. Xiumin berangkatnya Mei, Dio berangkatnya Juli. Jadi emang nggak jauh-jauh banget jaraknya. Dan di bulan Juli juga nih, EXO SC akhirnya debut, alias ini adalah subunit kedua dari EXO SC atau EXO Sehun Chanyeol dengan What Alive. Dan Baekhyun dan juga Kai ini kayak merepresentasikan EXO di grupnya Super M yang dibikin sama SM, kayak gabungan dari grup-grup gitu ya. Ada yang dari SHINee, ada yang dari NCT, ada yang dari EXO gitu. Kita bahas soal Uri Hyung Xiumin dulu ya. Jadi Xiumin ini karena mau wamil, dia bikin kayak fan meeting yang namanya Shui Time. Jadi untuk semacam apa ya, pesta perpisahan sementara dulu gitu kan, mau cabut wamil dulu nih gitu. Dan ini lucunya dia datengin oleh member-member, kayak surprise banget. Terus Xiumin juga ngerilis solo single yang which is adalah mungkin bisa dibilang debut solo singlenya yang pertama, yaitu yang You, yang jadi part of SM Station. Jadi emang sebelum wamil ini kan emang tradisinya ngerilis lagu ya sebelum wamil. Dan pas wamil, Xiumin ini masuk ke drama musikal yang di ARMY itu, yang judulnya Return the Promise of That Day. Dia aktingnya bareng sama Onyo SHINee dan Yoon Ji Song. Terus Uri Leader Suho main film lagi nih untuk Samsung, tapi ini short film aja yang judulnya The Present. Dia jadi kayak entrepreneur muda. Dia mainnya bareng Shin Ha-kyun. Gila keren banget ya, sama aktor yang memang udah senior. Nah ini next, ini banyak banget ya yang dicapai sama Lay. Lay ini jadi production director dan juga presenter untuk survival show di China yang Idol Producer 2. Ini konsepnya mirip sama Produce 101 ya, cuma ini versi China. Dan juga Lay ini collab bareng penyanyi Amerika Jason Derulo dan juga NCT Illichil untuk lagu tribute Michael Jackson yang judulnya Let's Shut Up and Dance. Ini juga keren banget MV-nya kan, mesti banget tonton, lagunya asik. Lay juga ngeresmiin patung wax atau patung lilin dia yang ketiga di Madame Tussauds Hong Kong. Yang sebelumnya juga udah ada nih patung lilinnya dia di Madame Tussauds di Shanghai dan juga Beijing. Wow, dan for your information, gak semua artis atau gak semua public figure bisa punya patung lilin. Jadi yang emang bener-bener dipilih saja sama Madame Tussauds-nya. Terus kalau dari segi fashion, Lay ini juga datang atau diundang untuk Met Gala di New York City, jadi ambasadornya Valentino. Dan Lay di tahun itu juga ngerilis digital EP yang Honey, yang super seksi itu. Dan ini udah terjual lebih dari 1,8 juta digital copies 3 menit nih setelah dirilis di QQ Music. Ini bener-bener memecahkan rekornya sendiri ya, yang nama Nana. Emang EXO lawannya adalah EXO ya.
Dan Lay akhirnya bikin tur konser internasional pertamanya yang Grand Line. Walaupun waktu itu emang cuma di China dan juga di Thailand ya. Lanjut kita ke Uri Baekhyun nih. Nah, Baekhyun ini debut solo dengan album City Lights atau yang title tracknya UN Village. Terus Chen ini juga panen OST ya, saudara-saudara ya. Jadi Chen ini ngerilis OST untuk drama Touch Your Heart yang judulnya Make It Count. Terus juga collab nih bareng penyanyi Korea yang namanya One Star atau Hanbyeol untuk single yang judulnya May We Buy. Kalau kalian mau gabrut lagi silahkan didengarkan, tuh galau brutal abis-abisan deh pokoknya. Terus juga Chen ini tuh featured di albumnya Ailey untuk lagu yang Love. Jadi emang dia featuring sama Ailey gitu ya untuk albumnya Ailey. Dan Chen ngerilis mini album keduanya yang Dear My Dear yang isinya ada 6 lagu termasuk title track Showy. Selanjutnya kita bahas soal Loi atau Chanyeol. Chanyeol akhirnya ngerilis solo song pertamanya untuk SM Station yang judulnya SSFW. Terus juga Chanyeol kepilih jadi Muse untuk brand Aqua di Parma yang photoshootnya begitu itu ya, favorit banget. Dia juga nih karena di tahun ini Wamil ngerilis juga lagu solo untuk SM Station yang judulnya That's Okay. Ini lagu favorit semua orang untuk menenangkan jiwa raga ya. Dan juga Dioni sempet masuk nih ke project film Underdog, tuh film kartun itu, dan dia jadi voice actor untuk karakter Mungchi. Next, Uri Kai ya tadi kita disebut-sebut ya, dia join Super M jadi representasinya EXO di sana. Dan juga Sehun debut duo bareng Chanyeol di EXO SC. Last nih, sebagai pelengkap aku mau bacain beberapa pencapaiannya EXO ya di era ini. Contohnya kayak di Billboard, EXO ini jadi 25 Best K-pop Songs of 2019 atau lagu K-pop terbaik top 25 di tahun 2019, yaitu dengan Obsession dia memuncaki posisi pertama guys. Dan juga di Gaon Chart Music Award, EXO ini menang Album of the Year untuk kuarter keempat dan juga Top Kid Seller of the Year. Woo! Di era ini banyak banget ya yang terjadi ya, kayak segala kekerenan dan sisi-sisi EXO yang belum pernah kita lihat sebelumnya juga. Kayak contohnya nih, mereka ngerilis video performance mereka waktu tampilin Obsession yang editannya ciamik abis, ya nggak sih? Kayak mereka bisa tiba-tiba bajunya berubah jadi baju XXO, bisa tiba-tiba berubah jadi EXO lagi, jadi XXO lagi. Bagus banget, mohon maaf. Dan yang benar-benar notable banget, yang benar-benar aku suka banget dari Obsession ini juga adalah make up-nya. Make up-nya bagus sesuai tema. Serem iya, tapi tetap ganteng ya nggak sih? Kalau kalian apa nih yang paling disuka dari era Obsession? Boleh dong ditulis di komen. Oh, satu lagi. Walaupun Xiumin gak ikut promosi Obsession, Xiumin ini juga waktu kelar Wamil sempet tampilin Obsession guys. Jadi emang dia jadi ex Xiumin waktu itu dan that's cute. Oke deh, segitu aja bahasan kita untuk era Obsession. Karena next kita bakal bahas soal era selanjutnya atau era paling baru dari EXO, yaitu era Don't Fight the Feeling. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di RPUL, di channel aku. Kalau kalian suka sama konten ini, boleh dong di like, di komen, di share ke teman-teman EXO-L ataupun yang non EXO-L. Kalian boleh banget ngeracunin teman-teman kalian dengan ini ya. Dan juga kalau misalkan kalian biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel aku yang ini. Oke, makasih banyak EXO-L semuanya yang udah nyimak RPUL episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Annyeong, sarang aja.